Halo semuanya, Sobat FR Team Studio, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga kesehatan tentunya. Di video kali ini, admin mau coba sharing lagi salah satu inspirasi desain rumah yang kita kerjakan. Nah, rumah episode kali ini berdiri di lahan 6 kali 15 meter dengan spesifikasi ruangannya cukup komplit nih guys, sesuai permintaan sang pemilik rumah, yaitu dilengkapi 3 kamar tidur, 3 kamar mandi yang mana satu kamar mandinya untuk kamar utama dan juga dilengkapi fasilitas kolam renang mini, musola dan rooftop di lantai atasnya. Kemudian interiornya juga ada nuansa indoor gardennya loh guys. So langsung saja yuk guys, kita ikuti videonya sampai habis. Selamat menonton and hope you enjoy the video. Konsep desain rumah kali ini mengangkat gaya rumah modern Jepang sesuai permintaan pemilik rumah yang sebelumnya pernah tinggal di Jepang cukup lama dan sekarang pengen bangun rumah dengan nuansa ala Jepang gitu, tapi tetap dengan gaya modern. So bisa kita lihat pada bentuk bangunan rumah kali ini memang cenderung lebih ke bentuk modern dengan pemilihan warnanya didominasi putih dan coklat, sehingga nuansa eksteriornya ala Japanese modern gitu ya guys. Di sini untuk warna coklatnya kita aplikasikan untuk kusen pintu jendela, pintu pagar, dan batu alam pada fasadnya. Pada bagian balkon depan kita aplikasikan pagar kaca untuk menambah unsur modern rumah ini. Pada bagian fasadnya di sini juga kita tambahkan aksen berupa bidang vertikal dari papan yang diantaranya kita letakkan spotlight untuk menambah look yang elegan saat malam hari. Nah, untuk desain pintu pagarnya di sini kita gunakan permainan rangka hollow aja ya guys, yang kisi-kisinya disusun horizontal. Kemudian ada juga sedikit bidang dinding pagar yang kita tambahkan lampu spotlight, serta pot bunga untuk mempermanis pagar depan rumah ini. Pada bagian sisi depan bangunan rumah ini terdapat carport berukuran 3 kali 5 meter. Sudah cukup untuk mobil seukuran Range Rover yang digunakan oleh ownernya. Kemudian terdapat juga space motorpot berukuran 1,5 kali 2,5 meter dan sedikit space untuk area taman mini. Pada bagian lantai carportnya di sini kita gunakan lantai konkrit dengan alur rumput sebagai aksen dan resapan. Nah, untuk taman mini tadi berukuran 1,5 kali 2,5 meter juga ya guys. Yang kita tanami di sini satu buah pohon ketapang dan beberapa tanaman hias. Di sisi depan ini terdapat sedikit space untuk teras yang bisa sebagai semi ruang tamu outdoor. Nah, untuk menambah unsur Jepang, di sini kita aplikasikan panel GRC motif pohon sebagai dekorasi di antara kolom struktur teras ini. Untuk model atap rumah kali ini kita aplikasikan atap miring yang kita letakkan 2 panel solar di atasnya. Sesuai permintaan pemilik rumah biar lebih smart home dan hemat listrik gitu ya guys. Di area rooftop rumah ini kita gunakan atap dari kaca yang mana rooftopnya difungsikan untuk area bersantai dilengkapi fasilitas kitchen set. Nanti di akhir video kita lihat ya guys. Kemudian terdapat juga area cuci dan jemur. Untuk atap bagian dak betonnya di sini kita manfaatkan untuk dudukan toren air dan juga kita susun kompresor AC di sini sehingga tertata rapi dan tentunya tidak mengganggu tampilan fasad rumah. Oke guys, sekarang mari kita masuk ke dalam rumah melihat desain interior rumah episode kali ini. Pertama masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut area ruang tamu berukuran 2,5 kali 3 meter.
Ruang tamu ini kita buat simple dengan satu buah sofa dengan motif warna random dan satu single seat yang digandeng dengan coffee table. Sudah cukup untuk memuat 3-4 orang di sini. Sebagai dekorasi, kita aplikasikan bidang vertikal dari HPL dan satu buah cermin. Selanjutnya kita beralih ke area transisi ruangan. Di sini terdapat 2 buah pintu. Mari kita masuk ke pintu sebelah kanan dulu ya guys. Terdapat kamar mandi umum di area lantai 1 ini yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Dilengkapi kloset duduk, wastafel, dan area shower yang dibatasi kaca. Berikutnya kita masuk ke pintu satunya lagi di sisi kiri. Kita masuk ke kamar tidur pertama yang ada di lantai 1 ini. Kamar tidur ini berukuran 3 kali 3 meter, sudah cukup untuk bed queen size, lemari, dan meja rias. Di sini untuk dekorasinya kita hiasi dengan lampu tidur gantung, wallpaper, dan satu cermin hias. Untuk pencahayaan kamar ini terdapat bukaan jendela yang mengarah langsung ke bagian depan rumah. Oke guys, sekarang mari kita beralih ke bagian tengah area lantai 1. Di sini merupakan area ruang makan dan dapur dengan bukaan yang kita buat besar dari pintu kaca geser, sehingga sirkulasi pencahayaan dan udara sangat terasa lega di sini. Ruang dapur dan kitchen set ini berukuran 4 kali 4 meter. Di area tangga bagian bawah void kita manfaatkan sebagai indoor garden dengan meletakkan satu tanaman indoor yang cukup besar sehingga menambah nuansa yang sejuk dan asri di area ini. Untuk area ruang makan, di sini kita tempatkan satu buah meja makan untuk kapasitas 4 orang. Di sini kita pilih furnitur minimalis sehingga memberikan kesan clean pada meja makan ini. Untuk dekorasi, kita tambahkan satu buah pajangan foto pada dinding dan lampu gantung untuk meja makan. Pada bagian kitchen set sudah cukup untuk ditempatkan satu kitchen set big size dibuat selebar bidang dindingnya yaitu 4 meter. Dilengkapi freezer include dispenser, kompor tanam, dan oven. Cukup luas sesuai kebutuhan pemilik rumah ini yang juga hobi memasak. Dinding kitchen setnya di sini kita aplikasikan batu alam coklat dengan aksen LED strip orange untuk menambah kesan hangat dan mewah. Selanjutnya, mari kita review kolam renang mini yang ada di bagian belakang rumah ini yuk guys. Nah, di bagian belakang ini terdapat space untuk teras berukuran 1,5 kali 3 meter. Dan kolam renang mininya ini berukuran 3 kali 4,5 meter. Yang memang diperuntukkan untuk berendam, have fun kayak di villa bareng anak-anak di rumah. Tentu kolam mini ini sudah cukup ya guys, apalagi di masa pandemi seperti ini. Area belakang ini terdapat void yang tentunya berperan penting untuk sirkulasi udara dan pencahayaan rumah ini. Untuk teras di area ini juga difungsikan untuk instalasi pompa kolam di bawahnya ya guys. Nah, di teras ini bisa diletakkan satu sofa outdoor untuk bersantai, yang kita hiasi dindingnya dengan kayu yang disusun vertikal dan sedikit aksen wallpaper motif bambu. Serta kita aplikasikan juga batu alam, ukiran kayu dekorasi, dan spotlight.
Oke guys, sekarang mari kita naik menuju ke area lantai 2. Nah, di area void lantai 2 ini kita aplikasikan lampu gantung, yang mana watt lampu gantung ini hanya watt rendah karena lebih dominan difungsikan untuk dekorasi saja ya guys. Pertama naik di lantai 2, mari kita masuk ke pintu ini ya guys, yaitu terdapat kamar mandi umum area lantai 2 yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Juga dilengkapi kloset duduk, wastafel, dan shower dengan pembatas kaca. Next, sebelum ke area ruang keluarga, kita masuk ke pintu sebelah kanan ini dulu ya guys. Di sini terdapat balkon pada bagian belakang area lantai 2 yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Sudah cukup tentunya untuk dijadikan ruang ngopi, ngerokok, atau baca buku sambil menghirup udara luar di sini. Untuk dekorasinya, di sini kita hiasi dengan 2 buah foto pajangan di bagian dindingnya. Selanjutnya kita beralih ke area ruang keluarga. Area ini berukuran 4 kali 4 meter yang tentunya sudah cukup luas dan bisa diletakkan satu set sofa plus single seat untuk kapasitas 6-7 orang lengkap dengan coffee table-nya. Mejanya di sini kita pilih juga yang motifnya sedikit unik untuk menambah look ruangan yang lebih menarik. Di sini juga kita letakkan satu buah tanaman indoor dan kita beri aksen cermin vertikal di bagian dinding. Untuk bagian backdrop TV, di sini juga kita buat simple dengan aplikasi kisi-kisi kayu, panel rectangle, aksen tali air vertikal dicat duko putih. Dan satu buah TV kabinet yang di atasnya kita hiasi bunga dan aksesoris seperti ini. Sebagai tambahan dekorasi juga kita tambahkan standing lamp dan tanaman. Kemudian area ruang keluarga ini juga kita gunakan lampu gantung serupa ruang makan tadi ya guys, untuk menambah kesan yang lebih homey ruang keluarga ini. Oke guys, bersebelahan dengan area ruang keluarga, di area lantai 2 ini terdapat space yang kita fungsikan sebagai ruang musola. Kita sekat dengan pintu shoji nuansa Jepang gitu ya guys. Musola ini berukuran 2 kali 2,5 meter. Berikutnya mari kita review kamar tidur yang ada di lantai 2 ini. Pertama, mari kita masuk ke pintu sebelah sini dulu yuk guys. Di sini terdapat kamar tidur kedua yang berukuran 3 kali 4 meter. Kita lengkapi dengan bed queen size, lemari, dan meja rias. Untuk dekorasinya, kita pilih furnitur meja rias dengan lampu hiasnya dan foto pajangan pada bagian headbed. Next, kita masuk ke pintu sebelah kanan dari kamar kedua tadi. Kita masuk ke kamar tidur utama rumah ini yang berukuran 5,5 kali 3 meter. Kamar tidur ini juga dilengkapi bed queen size, lemari, dan meja rias dengan dekorasi yang mirip dengan kamar tidur kedua tadi. Pada kamar tidur utama ini terdapat pintu kaca geser yang cukup besar menuju ke area balkon depan. Balkon ini berukuran 1 kali 4 meter, sudah cukup untuk bersantai dan menghirup udara segar di area balkon ini.
Kita masuk lagi ke dalam ya guys, kita menuju kamar mandi kamar utama ini. Di area transisi ini terdapat sedikit space yang admin letakkan satu buah meja dan satu pajangan foto. Nah, kamar mandi kamar utama ini sama seperti kamar mandi sebelumnya tadi ya guys, dengan ukuran yang sama 1,5 kali 2 meter dan juga dengan bentuk desain yang sama. Oke guys, terakhir mari kita beralih ke area lantai atas rumah ini, yaitu area rooftop. Pertama naik, mari kita masuk ke pintu sebelah ini dulu ya guys, yaitu terdapat area cuci dan jemur berukuran 2 kali 3 meter, dilengkapi perangkat nyuci lengkap dengan kabinet penyimpanan yang cukup banyak. Area ini kita aplikasikan atap kaca untuk memaksimalkan pencahayaan area ini. Nah, sebelum ke area rooftop, di area tangga tadi terdapat sebuah jendela untuk penerangan area tangga ini ya guys. Kita beralih ke area rooftop. Di sini terasa cukup lega karena ukurannya cukup luas, yaitu 5 meter dikali 4 meter. Jadi bisa memuat sofa big size dan juga satu single seat yang cukup untuk 7-8 orang di area ini. Lengkap juga dengan coffee table-nya. Area rooftop ini dilengkapi kitchen set untuk menunjang suasana berkumpul apabila ada sanak saudara yang berkunjung. Jadi bisa sambil berbakiwan atau makan-makan santai juga bisa di sini ya guys. Pada sisi belakang rooftop di sini kita aplikasikan sedikit bata roster yang fungsinya untuk menutupi area jemur sehingga jemuran tidak terlihat di area bersantai. Kemudian pada bagian atap rooftop ini kita aplikasikan juga lampu gantung dan treatment kisi-kisi kayu sebagai filter matahari. Nah, untuk area rooftop terbuka seperti ini, silahkan tambahkan roller blinds seperti ini untuk mengatasi teritisan air hujan yang tertiup angin apabila cuaca sedang hujan ya guys. Dan juga jangan lupa gunakan pin lock ke dinding untuk roller blinds-nya sehingga saat angin kencang tidak ikut goyang tertiup angin. Oke guys, sampai di sini video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Thank you for watching and see you next video.